Apa jadinya jika perubahan iklim ekstrim datang bukan dalam hitungan abad, tapi dalam hitungan hari? Film ini bukan hanya fiksi ilmiah, tapi juga peringatan keras untuk umat manusia. Inilah alur cerita film The Day After Tomorrow. Oke, langsung yuk menuju ceritanya. Kisah dimulai di Antartika saat ilmuwan paleoklimatologi bernama Jack Hale yang diperankan oleh Dennis Quaid sedang melakukan penelitian pengeboran es bersama timnya. Don't worry. Better. Boss will chew my head off if these cores. Tanpa diduga, saat mereka berada di atas lapisan es tebal, bongkahan es sebesar negara bagian tiba-tiba retak dan terpisah. I didn't do anything. Give me your hand. Ini bukan hal biasa dan Jack langsung sadar bahwa ini adalah pertanda buruk. Kembali ke konferensi di New Delhi, Jack mempresentasikan teorinya bahwa perubahan iklim bisa memicu perubahan cuaca ekstrim yang dapat terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Gases in the ice cores indicates that runaway warming pushed the planet into the northern hemisphere owes its temperate climate to the North Atlantic current. We do not act soon, it is our children and our grandchildren who. Tapi seperti biasa, para pejabat dan politisi menganggap ini hanya teori berlebihan. Polluting the environment, the ice caps will soon disappear. Perhaps you should keep that in mind before making sensationalist claims. Our economy is every bit as fragile as the environment. Sementara itu, tanda-tanda aneh mulai muncul di seluruh dunia. Di Tokyo, hujan es sebesar jeruk menghantam kota. Di India, suhu melonjak drastis hingga membuat musim menjadi tidak stabil. Di Los Angeles, badai angin kencang menghancurkan kota. Dan di Skotlandia, pelampung pengukur suhu laut mendeteksi penurunan drastis suhu air laut. Sementara itu, anak Jack, Sam Hale, yang diperankan Jake Gyllenhaal, sedang menuju ke New York City untuk mengikuti Olimpiade akademik bersama teman-temannya, termasuk Laura Chapman. That's 5 points for Woodmont and 5 points. 32, Spanish conquistador Francisco Pizarro. Sam tiba di kota yang tampaknya tenang, tapi langit mulai gelap, awan tebal muncul dari utara. Di belahan dunia lain, pilot militer Inggris yang sedang terbang di atas Skotlandia mendadak menghadapi udara super dingin. Mesin pesawat mereka membeku di udara dan jatuh. What the hell is going on? Bloody fuel lines are starting to freeze. Itu bukan badai biasa, ini adalah fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jack menyadari sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ia memperingatkan pemerintah Amerika Serikat, arus laut Atlantik Utara yang biasanya menjaga keseimbangan iklim dunia telah melambat. Jika berhenti total, dunia akan memasuki zaman es baru dan ini bisa terjadi dalam hitungan minggu, bahkan hari. The superstorm will last 7 to 10 days. When it's over, temperature close to that of the last ice age. Fear. The ice and snow will reflect sunlight. Everyone south of that line. Di New York, badai besar mulai menghantam. Hujan deras berubah jadi salju dan es. Dalam hitungan jam, air laut naik dan menyebabkan banjir besar. Sam dan rombongannya terjebak di dalam perpustakaan umum New York dan memutuskan untuk bertahan di sana. People go outside, they will freeze to death.
Sementara itu, di seluruh dunia, badai raksasa yang disebut supercell terbentuk. Setiap badai ini memiliki pusat dengan suhu minus ekstrim, cukup dingin untuk membekukan manusia dalam hitungan detik. Orang-orang yang terjebak di luar ruangan mati membeku. Jack menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sam adalah pergi ke New York melewati badai. You can't make it to New York, Jack. We're just stored the Arctic gear. That far before in the snow. This is not the same. I have to do this. Bersama dua rekannya, Jack memulai perjalanan nekat menembus salju dan badai berskala global. Where do you think you're going? I've been watching your back for 20 years. I think I'd let you go a little damn. Without me, you'll end up in Cleveland. Di perpustakaan, Sam dan teman-temannya harus bertahan dari suhu minus 100 derajat. Mereka membakar buku, mencari makanan, dan mencoba bertahan dari ketakutan akan badai yang mengamuk di luar. Sam juga harus menyelamatkan Laura yang mulai demam karena infeksi. Dengan keberanian, ia nekat keluar ke kapal yang karam di jalanan New York untuk mencari antibiotik dan berhadapan dengan sekumpulan serigala liar yang kelaparan. Because it says penicillin on the bottom. Di sisi lain, Jack dan timnya menghadapi kondisi alam yang mustahil, jembatan es yang rapuh, badai dahsyat, dan suhu yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Setelah berhari-hari badai berlangsung, akhirnya pusat-pusat super badai mulai mereda, langit kembali cerah, dan bumi yang beku perlahan-lahan menampakkan kehidupan. Affirmative. It's finally clearing. Presiden Amerika Serikat yang sebelumnya mengungsi ke Meksiko bersama pemerintah memberikan pidato mengakui bahwa keserakahan dan penyangkalan terhadap perubahan iklim adalah penyebab utama bencana ini. We were wrong. Consuming our planet's natural resources, I was wrong. The fact time of need, they have taken us in and sheltered us. Jack akhirnya berhasil menemukan Sam dan teman-temannya yang masih hidup. Mereka diselamatkan oleh helikopter militer. We made it. It's good to see you. Come on, let's go get on board. Para astronot melihat bumi dari atas. Separuh belahan bumi utara kini tertutup es. Dunia tidak akan pernah sama lagi. The Day After Tomorrow bukan hanya film bencana, tapi juga peringatan keras. Jika manusia terus mengabaikan perubahan iklim, maka bencana global bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan kenyataan. Bagaimana menurut kamu? Apakah bumi kita masih punya waktu untuk berubah? Kalau kamu suka alur cerita seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk cerita film berikutnya. Bye-bye.